Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di sini saya akan menyampaikan materi mengenai kriteria penilaian hasil belajar kurikulum merdeka. Sebelum memulainya, marilah kita lihat agenda acara hari ini. Yang pertama ada perkenalan, kedua penyajian materi, dan yang ketiga penutup. Memasuki acara yang pertama yaitu perkenalan. Perkenalkan, nama saya Rizka Dwi Kartikasari dengan NIM 1262052122122 kelas PGMI 5D. Acara yang kedua yaitu penyajian materi. Materi yang pertama yaitu pengertian kriteria penilaian. Kriteria adalah ukuran yang menjadi dasar penilaian atau penetapan sesuatu. Penilaian atau assessment adalah suatu proses atau kegiatan yang sistematis dan berkelanjutan untuk mengumpulkan informasi tentang proses dan hasil belajar dari siswa guna mengambil keputusan berdasarkan kriteria dan pertimbangan tertentu. Dapat disimpulkan, kriteria penilaian adalah pedoman interpretasi terhadap perolehan informasi tentang kinerja dihubungkan dengan kriteria kunci yang menunjukkan capaian indikator diwujudkan dalam bentuk skor menjadi informasi bermakna untuk mengetahui kualitas kompetensi secara objektif dan sistematis sebagai dasar dalam membuat keputusan. Penilaian dilakukan terhadap komponen pengetahuan yang dipelajari, keterampilan yang dikembangkan, dan sikap yang perlu diubah dengan kriteria penilaian. Materi yang kedua yaitu tentang kriteria penilaian proses dan hasil belajar. Di sini dibagi menjadi dua, yaitu ada kriteria penilaian proses pembelajaran dan kriteria penilaian hasil pembelajaran. Yang pertama, kriteria penilaian proses pembelajaran. Penilaian proses belajar mengajar memiliki kriteria yaitu yang pertama, konsistensi kegiatan belajar mengajar, kedua, keterlaksanaannya oleh guru, ketiga, keterlaksanaannya oleh siswa, keempat, motivasi belajar siswa, 5, keaktifan para siswa dalam kegiatan belajar, 6, interaksi guru dan siswa, 7, kemampuan atau keterampilan guru mengajar, ke-8, kualitas hasil belajar yang diperoleh siswa. Selanjutnya, kriteria penilaian hasil pembelajaran terdiri dari yang pertama dikembangkan dengan mengacu pada 3 aspek yaitu pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Kedua, menggunakan berbagai cara didasarkan pada tuntutan kompetensi dasar. Ketiga, mengacu pada tujuan dan fungsi penilaian seperti penilaian sumatif dan penilaian formatif. Keempat, mengacu kepada prinsip diferensiasi, dan yang kelima tidak bersifat diskriminatif. Dalam kurikulum merdeka, kriteria yang digunakan untuk menetapkan pencapaian hasil belajar dapat dikembangkan oleh guru dengan menggunakan beberapa pendekatan yang berbeda. Antara lain, yang pertama, menggunakan deskripsi atau uraian sedemikian rupa sehingga siswa dianggap tidak memenuhi hasil belajar jika tidak memenuhi kriteria tersebut. Yang kedua, dengan menggunakan rubrik yang dapat mengidentifikasi sejauh mana siswa mencapai tujuan pembelajaran. Ketiga, menggunakan skala atau interval atau pendekatan lain untuk mengembangkannya sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan guru. Materi selanjutnya yaitu tentang prinsip-prinsip penilaian. Di sini dibagi menjadi dua. Yang pertama ada prinsip-prinsip penilaian secara umum dan juga prinsip-prinsip penilaian dalam kurikulum merdeka. Prinsip-prinsip penilaian secara umum dijabarkan sebagai berikut. Yang pertama, sahih, 2 objektif, 3 adil, 4 terpadu, 5 terbuka, 6 holistik dan berkelanjutan, 7 sistematis, 8 beracuan kriteria, 9 akuntabel. Yang kedua, prinsip-prinsip penilaian dalam kurikulum merdeka. Adapun dalam pelaksanaan asesmen dalam kurikulum merdeka ada beberapa prinsip yang perlu diperhatikan sebagai dasar dalam pelaksanaan asesmen atau penilaian, baik asesmen formatif maupun asesmen sumatif. Antara lain yang pertama, asesmen merupakan bagian integral dari proses pembelajaran. Kedua, asesmen direncanakan dan dilaksanakan sesuai fungsinya. Teknik dan waktu pelaksanaan penilaian ditetapkan secara fleksibel sehingga efektif dalam mencapai tujuan pembelajaran. Ketiga, penilaian dirancang dengan cara yang adil, proporsional, valid, dan dapat diandalkan. 4. Kemajuan belajar dan laporan prestasi siswa sederhana dan informatif. Kelima, hasil penilaian digunakan oleh peserta didik, tenaga pendidik, guru, dan orang tua atau wali sebagai bahan refleksi untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Materi selanjutnya yaitu tentang bentuk penilaian dalam kurikulum merdeka, dibagi menjadi dua, yaitu ada penilaian sumatif dan penilaian informatif. Yang pertama, penilaian sumatif merupakan penilaian yang dilakukan pada saat program pembelajaran telah berakhir dan dianggap telah selesai. Penilaian ini tidak mempengaruhi pembelajaran secara langsung, tetapi hasil
Dari penilaian ini sering berdampak pada hasil belajar peserta didik. Yang kedua, penilaian formatif. Penilaian formatif bertujuan untuk memantau dan memperbaiki proses pembelajaran, serta mengevaluasi pencapaian tujuan pembelajaran. Sesuai dengan tujuannya, asesmen formatif dapat dilakukan di awal dan di sepanjang proses pembelajaran. Materi selanjutnya yaitu tentang instrumen kriteria penilaian hasil belajar dalam kurikulum Merdeka. Adapun contoh instrumen penilaian atau asesmen yang dapat menjadi inspirasi bagi pendidik yaitu yang pertama ada rubrik, kedua checklist, ketiga catatan anekdotal, dan yang keempat ada grafik perkembangan atau kontinum. Instrumen asesmen dapat dikembangkan berdasarkan teknik penilaian yang digunakan oleh pendidik. Berikut ini adalah contoh teknik asesmen yang dapat diadaptasi, yaitu ada observasi, penilaian kerja, penilaian proyek, tes tertulis, tes lisan, penugasan, dan portofolio. Memasuki acara yang terakhir yaitu penutup. Demikian materi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Thank you for watching and listening. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.